Dan paling penting adalah ada kekhawatiran kami kalau tidak disita. Ini kan sudah banyak ya kasus-kasus belum sampai selesai itu kebakaran ya. Di Kejaksaan Agung lagi memeriksa perkara tertentu kebakaran. Di Pasar Pramuka ada modus operandi pemalsuan di sana juga kebakaran. Nah khawatir juga ini ya, belum sampai ke persidangan tiba-tiba rumah dari pelapor di Solo kebakaran dan dokumen itu kan hilang. Kan berbahaya itu. Maka sebaiknya harus disita terlebih dahulu oleh penyidik di Polda Metro Jaya. Dan yang paling penting, karena urutannya adalah dalam penyidikan itu saksi korban terlebih dahulu yang harus diperiksa, jadi harus ya Saudara Joko Widodo yang terlebih dahulu diperiksa. Jangan sampai nanti tiba-tiba mereksain manggil-manggilin klien kami sementara Saudara Joko Widodo belum diperiksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, takut rumah yang ada di Solo itu dibakar, karena ini bisa menjadi modus bagi Mukidi ya untuk membuat satu alibi, ijazah asli saya terbakar gitu kan. Dan karena itulah Roy Suryo CS dengan lawyernya minta kepada polisi supaya ijazah Jokowi yang asli, kalau ada ya, itu disita sama polisi. Gunanya apa? Yaitu salah satunya jangan sampai nanti ada alibi, padahal sebetulnya nggak ada ijazah asli, kemudian rumah yang ada di Solo itu dibakar. Ya sudah barang tentu berkas-berkas yang ada di Solo, ya ada bunker-bunker yang isinya duit dikeluarkan dulu, rumah yang ada di Solo dibakar, gara-gara ingin memenjarakan orang misalnya. Kan sama kasusnya seperti gedung Kejaksaan Agung, kemudian juga Pasar Pramuka, semua berakhir dengan dibakar untuk menghilangkan jejak dan orang tidak lagi bisa mempersoalkan ijazah saya memang asli tapi kebakar. Coba kalau itu yang terjadi gimana? Nggak bisa kan? Dan ini saya kira adalah satu permintaan yang luar biasa. Dan kalau nanti akhirnya nekat dibakar, kemudian tetap memperkarakan orang seperti Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, kemudian Dr. Tifa, ya, bahkan ada seperti Abraham Samad, katanya sampai 10 daftar orang yang mau dikriminalisasikan, tetapi tidak disertai dengan pembuktian adanya ijazah asli misalnya. Nah, ini kan menjadi luar biasa. Ya, tetapi kalau ternyata memang ijazahnya itu palsu dan memang tidak pernah hadir di pengadilan, maka pencemaran nama baik dan lain sebagainya itu dalam bahasa kita itu adalah belgedes. Tidak mungkin orang bisa dijerat dengan pencemaran nama baik jika bukti kebenaran keberadaan adanya ijazah asli itu tidak ada. Ya, itu semua pakar hukum begitu. Karena apa yang dinyatakan itu adalah kebenaran. Kecuali yang dituduh memasukkan ijazah itu bisa membuktikan bahwa dia memang punya ijazah asli. Nah, inilah persoalan paling krusial ya. Apakah nanti rumah yang ada di Solo itu yang biasanya didatangi oleh para termul-termul untuk mendapatkan sembako, amplop, selfie-selfie, ngomong sendiri dan lain sebagainya itu benar-benar dibakar Pak? Enggak gitu. Ya, ini betul-betul satu situasi ya, mungkin yang namanya Mukidi ini betul-betul dipermalukan gara-gara ijazah palsu ini kan betul-betul narasi ini sampai rakyat yang paling bawah pun akhirnya mendiskusikan ya, dan rata-rata mereka sudah paham bahwa memang Jokowi itu ijazahnya palsu, nggak punya asli, karena logikanya sederhana. Ngapain susah-susah mengeluarkan duit miliaran rupiah? Ada lawyer, ada ini dikerahkan sampai polisi harus dipermalukan di depan publik itu. Kalau memang dia punya ijazah palsu, ya bukti lain ternyata ada di jejak digitalnya. Pemirsa, Jokowi punya motor apa begitu kan? Ditanya STNK-nya ada Pak? Nih STNK-nya asli. SIM-nya ada Pak? Ada ini SIM-nya asli, ya kan? BPKB-nya ada Pak? Ada ini BPKB asli. Jadi kalau Jokowi itu punya yang asli, gampang dia bisa mengemukakan. Tapi kalau nggak ada, ya dia tidak mau mengakui dan minta maaf atas hal itu,
tetapi karena mungkin merasa punya sumber daya, uang, ya, parcok, kemudian termul, ya, ternak-ternaknya yang ngambung silit, kata MH Najib, ya akhirnya dikerahkan semua. Nih pemirsa, beritanya sudah mulai konfrontasi langsung, serangan balik, ya, dan ini tak terima kasusnya dinaikkan ke tahap penyidikan. Kubu pakar telematika Roy Suryo melancarkan serangan balik. Mereka secara resmi meminta Polda Metro Jaya untuk menyita ijazah asli milik Jokowi dan melakukan uji forensik di laboratorium. Dan permintaan ini disampaikan langsung oleh kuasa hukum Roy Suryo, ya kan, Ahmad Khosinuddin, saat mendatangi Mapolda Metro Jaya hari Senin kemarin, pemirsa. Kami menyerahkan surat permintaan kepada Reskrimum. Ada dua hal. Yang pertama, saudara Jokowi sebagai pelapor dalam tindak pidana pencemaran dan fitnah. Yang kedua, sekaligus permintaan agar ijazah yang katanya asli miliknya Jokowi disita, karena dalam tahapan prosedur untuk pembuktian pencemaran dan fitnah ijazah itu harus dites laboratorium forensik berdasarkan LP yang dilaporkan oleh Jokowi itu. Tuh. Dan menurut Khosinuddin, langkah ini krusial untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana yang dilaporkan oleh Jokowi. Ia berpendapat tidak mungkin seseorang dianggap memfitnah soal ijazah palsu sebelum ijazah itu sendiri dibuktikan keasliannya secara ilmiah. Ya, selain minta penyitaan, kubu Roy Suryo juga mendesak agar Jokowi segera diperiksa sebagai saksi pelapor, ya kan? Ya, saya kira mangkir-mangkir dan lain sebagainya itu sudah tidak diperlukan lagi. Katanya kan Jokowi ngakunya sebagai warga negara yang baik. Dipanggil harusnya berani datang dong, ya. Jangan hanya ke tempatnya PSI saja ketika menceritakan tentang gajah yang gede itu kan, tapi juga harus berani untuk menghadapi persoalan hukum, equal before the law, ya kan? Persamaan di hadapan hukum. Semuanya berhak untuk mendapatkan keadilan. Saya kira itu adalah satu hal yang sangat penting, ya, dan ini menjadi semakin menarik kalau ternyata nanti rumah yang ada di Solo itu terbakar atau dibakar, orang pasti sudah tahu, oh ternyata memang kelakuannya kayak PKI seperti itu, ya, untuk menghilangkan jejak, melahirkan alibi, ya, hanya untuk melakukan kriminalisasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.